Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab bukan sebuah pertanyaan ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang memang akhir-akhir ini banyak dipertanyakan. Yang pertama pertanyaannya yaitu bagaimana membuat subdomain di cPanel versi 3 ya. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana instalasi RDM versi hosting atau untuk RDM terbaru yang versi 2 kan. Jadi RDM terbaru adalah yang versi 2. Versi terbaru saya lihat dulu, yang versi 2 terbaru saat ini sampai tanggal 17 bulan 12 2023 ya. Versi terbarunya saya lihat di informasinya sebentar, di info raport di Kitab Madrasah ya resmi Kemenag. Di sini ada versinya yaitu 2023 versi 2023 tahun 2023 bulan 12 tanggal 13 jam 15.00 detik ya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu untuk RDM versi 2. Ini saya cek terakhir di tanggal 17 bulan 12 2023 untuk versi tahun 2023 bulan 12. Kemudian saya kasih beda tanda satu. Apa ya? Oranye ya? Oranye aja lah. Ya. Bulan 12 tanggal 13. Merah lagi aja lah, ya. Kemudian jam 15 ya. Jam 15.00. Jam 15.00 11 detik. Jadi ini diluncurkan versi kedua untuk update. Ini diluncurkan pada tanggal ini ya, pada tanggal, jam dan detik ini. Dan sampai pada tanggal 17/12/2023 masih versi 2 dengan update tanggal ini. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga ya. Bagaimana cara apabila ketika sudah diinstal hasilnya blank putih. Yang keempat, berarti 4 pertanyaan ya. Dan jika berhasil ya, diinstal ya, lalu login, namun ketika logout dia RDM menjadi
blank putih selama ada akhiran /login. Jadi ketika sudah bisa login masuk, kemudian kita aktivitas di RDM, setelah di RDM kemudian kita logout, malah jadi blank putih ya. Itu. Nah, ini kita buktikan saja nanti. Oke, baik, kita langsung saja ya, kita langsung saja. Yang pertama, tentu kalau misalkan kita mau pasang di hosting, tadi dikatakan bahwa di sini menggunakan versi hosting ya, shortcode. Shortcode ini berarti diambilnya dari RDM Madrasah ya. Nah, di sini di-download ya, di-download di sini ada shortcode ini ya. Nah, untuk shortcode ini bisa digunakan di hosting, ini juga bisa digunakan di localhost. Di localhost itu bagaimana? Di localhost itu bisa menggunakan, bisa menggunakan Laragon ya, seperti ini. Ada beberapa RDM ya, nama-nama apa namanya ini? Nama-nama RDM ya, nama-nama RDM. Ya, oke. Bisa juga menggunakan SAM, bukan SAM installer Kemenag ya. Nah, bukan menggunakan ini ya, bukan menggunakan SAM installer, bukan, tapi menggunakan SAM manual. Ini SAM, ada SAM 74, ini SAM-nya ya. Nah, karena ini fungsinya sama dengan Laragon, ada SAM normal ya, istilahnya SAM manual ya, kita pakai SAM control, kemudian bisa ada htdoc dan php myadmin bisa kita ambil, sama seperti kita menggunakan Laragon. Kalau Laragon ini kan WAM dan sebagainya ya. Kalau SAM ya jelas SAM, tapi bukan SAM installer ini, bukan, apalagi VDI, bukan. Oke, karena untuk SAM yang ini ya, yang ini tidak menggunakan port 1203, tidak. Jadi langsung http localhost / nama folder. Nama folder yang ada di mana? Yang ada di htdoc di sini ya. Yang ada di htdoc. Sama seperti Laragon. Ini kan kalau Laragon data webnya ada di level W, di sini ada nama daripada RTM-nya ya. Di sini kan RTM ya. Contoh ya. Contoh ini RTM. Seperti itu kan. Oke. Yang pertama berarti tentunya kita harus masuk dulu ke cPanel ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara membuat subdomain di cPanel versi 3. Kemarin ada yang mengatakan katanya kalau yang versi 3, cPanel versi 3 agak susah ya. Padahal tidak, sama-sama saja ya. Perhatikan baik-baik. Di part 1 ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat subdomain. Ya, takut logout, kita coba lagi. Cara membuat subdomain di cPanel versi 3 yaitu dengan cara pertama ya. Di file manager ini kita buat dulu folder ya. Di mana foldernya? Di public HTML sini ya. Kemudian klik folder. Di sini saya akan coba madrasah contoh ya. Madrasah contoh. Seperti itu kan? Madrasah contoh. Ini kita copy ya, Ctrl C ya. Kemudian new folder. Oke. Di sini ada madrasah contoh. Mana madrasah contoh? Nah, ini ada ya. Ini belum jadi subdomain. Untuk menjadi subdomain berarti kita masuk dulu ke domain. Ya, di sini. Nah, di sini di domain kita create new domain. Tadi udah kita copy kan, kita paste di sini. Ini ada pemberitahuan.
Jadi ini subdomain. Domainnya belum dimasukkan. Kita masukkan domain. Domainnya adalah KKMI Wheel Kecamatan Cibadak. Ini kalau udah muncul gini bener kan? Langsung klik, langsung just use madrasah. Contoh .kkm Wheel Kecamatan Cibadak.sch.id. Just use madrasah.kkm Wheel Cibadak.sch.id. Kita klik yang ini. Kemudian kita buang dari sini. Ini buang. Delete. Jadi nanti untuk subdomain ini filenya ada di home public html/madrasah contoh. Oke, sekali lagi ya. Untuk subdomain ini filenya ada atau shortcode-nya ada di home public html madrasah contoh. Oke, kalau sudah selesai kita sambung. Nah, itu cara membuat subdomain di cPanel versi 3. Ya, seperti itu. Kita tunggu. Oke. Sudah kelihatan kan? Ini semuanya SSL-nya sudah aktif. Asalnya HTTP menjadi HTTP sudah aktif. Kecuali yang barusan dibuat. Ini yang barusan dibuat, ini belum aktif. Ya, belum aktif HTTPS-nya. Ini harus diaktifkan dulu. Tapi tergantung. Tapi kalau misalkan HTTPS-nya tidak diaktifkan, maka di sini tidak menjadi. Nah, di sini tidak akan menjadi HTTPS, tapi pasti HTTP. Coba kita copy. Kita copy ke Notepad ya. Paste. Ini ada HTTPS. Jadi untuk domain utama sudah HTTPS, jadi SSL-nya sudah aktif. Ya, sudah aktif. Nah, kalau misalkan HTTP, ya, misalkan tidak ada S-nya, itu nanti di sininya ada not secure ya, not secure, ya, tidak aman lah kalimatnya. Istilahnya koneksinya tidak aman seperti itu. Nah, untuk merubah koneksi tidak amannya di sini, ini diaktifkan. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Ini tidak bisa diaktifkan. Ini kita kembali dulu ke halaman utama cPanel. Setelah itu kita masuk lagi ke domain. Nah, madrasah contoh, nah ini kan kita aktifkan. Nah, itu akan menjadi HTTPS. Ya, seperti itu. Itu menjadi HTTPS ya. Setelah menjadi HTTPS, nah kita baru persiapan kepada instalasi RDM untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu cara bagaimana instalasi RDM versi hosting software untuk versi update tahun 2023 12 13 15 0011 ya. Nah, oke. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya ya. Silakan lanjutkan videonya ke video yang kedua untuk instalasinya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.